Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya al-mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir di sini. Alhamdulillah narasumber juga sudah hadir bersama kita. Pak Fuzian Syahbahtar bisa unmute. Oke, baik. Oke, without no further ado, silahkan bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya, di kesempatan kali ini saya diminta untuk bisa memberikan sharing ilmu dan pengalaman ya berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu ya. Jadi nama saya Fuzian Syahbahtar, Jakarta tahun 75 kelahirannya. Kemudian pendidikan dulu di SD 1 Ciputat, SMP 85 Pondok Labu, dan SMA 34 Pondok Labu, sekolah artis ya sekarang. Tapi kalau zaman dulu sih belum. Kemudian alhamdulillah saya dapat kesempatan beasiswa untuk belajar ke Jepang. Jadi S1 sampai S3 saya belajar di The University of Tokyo, jurusannya Mechanical Engineering. Saya mendapatkan beasiswa untuk S1 dari Mitsui, kemudian S2 dari Sagawa, dan S3 dari Honjo. Kebetulan untuk beasiswa Mitsui ini setahu saya tanggal 17 Januari ini akan dibuka yang angkatan tahun ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikut, silahkan bisa cari informasinya atau bisa bertanya ke orang-orang yang tahu. Kemudian saya spesialisasinya kalau dilihat di gambar ini ya, jadi saya spesialisasi saya di biomechanics, lebih detail lagi di nonlinear finite element method ya. Ini salah satu metode perhitungan dalam mechanical engineering untuk melakukan analisa. Ya, misalnya analisa fluida ya, cairan yang bergerak, maupun analisa kekuatan struktur padat solid. Saya bekerja di perusahaan Jepang ya, dulu sempat hampir 10 tahun di Innowag Jepang, dan kemudian tahun 2013 mulai beraktivitas di anak cabangnya di Indonesia. Status sudah berkeluarga, menikah dengan 3 orang anak. Ini beberapa kenangan saya di Jepang, foto-foto. Jepang itu unik ya, dia menggabungkan antara tradisional dan modern ya, dan itu salah satu keunggulan dari Jepang. Dan salah satu foto yang menggambarkan keunikan Jepang ini ada menggabungkan 3 hal ya, ada Gunung Fuji, ada bunga sakura, dan juga ada kereta Shinkansen, kereta cepat Shinkansen yang menggambarkan kemajuan teknologi Jepang. Itu sekilas untuk perkenalan. Saya akan masuk ke pembahasan kita ya pada kali ini. Ini saya beri judul Selamat datang di era dunia datar. Mungkin teman-teman sebagian akan menyangka ya saya akan membahas tentang bumi datar ya. Tapi saya sebenarnya mau membahas ini ya. Jadi mungkin kita tahu ada berita yang terbaru yang menarik. Misalnya ada seorang anak muda yang dia bisa untung miliaran dari menjual foto dan mendapatkan 12,6 miliar katanya. Sampai orangnya sendiri juga bilang tuh, saya juga bingung gitu. Ya, kenapa bisa terjadi fenomena seperti ini? Dan juga sebelumnya juga ada berita ya di tahun lalu di bulan Oktober ini Facebook ganti nama jadi Meta. Ya. Karena si pendirinya ini Mark Zuckerberg itu mempromosikan metaverse. Apa itu metaverse ya?
Jadi sebelum kita membahas itu, kita lihat dulu rangkaian latar belakangnya ya. Jadi pertama ini ya. Jadi apa itu era dunia datar? Ya, mungkin ada anggapan nih tentang apakah bumi itu datar. Ya, saya nggak mau membahas dalam tentang itu. Yang jelas kesimpulan saya adalah bumi itu bulat, tapi dunia itu datar. Ya, kenapa bumi itu bulat? Kalau memang ada waktu ya nanti bisa kita bahas mungkin alasannya kenapa gitu. Kenapa saya nggak percaya dengan teori flat earth atau bumi datar. Ya, saya percaya bumi itu bulat tapi dunia datar. Jadi latar belakangnya ini, jadi ada sebuah buku yang berjudul The World is Flat, ya. Dunia itu datar. Ini sebuah buku yang menarik, dirilis tahun 2005 ya oleh salah seorang penulis yang cukup terkenal ya, namanya Thomas L. Friedman. Ini buku ini langsung menjadi hit dan menjadi pembicaraan orang-orang yang kelas atas yang paham tren di dunia. Nah, penulisnya ini adalah seorang kolumnis ya, seorang wartawan yang cukup terkenal. Memang dia orang Amerika, tapi dia sering mendapatkan penghargaan dari seperti Pulitzer Prize. Ini penghargaan yang sangat bergengsi di dunia kewartawanan. Dia sempat beberapa kali mendapatkan penghargaan tersebut. Ya. Dan kenapa dia menyimpulkan bahwa dunia itu datar? Suatu waktu dia mengunjungi sebuah perusahaan IT India dan ia menemukan bahwa dunia itu datar ketika melihat ini. Jadi dia datang ke sebuah meeting room di perusahaan IT. Dia menemukan ada orang yang sedang berkumpul di situ, tapi di depannya adalah layar monitor. Layar monitor ada yang satu dari Singapura, satu dari Amerika, satu dari Inggris, satu dari Jepang ya. Nah, itu mereka sedang melakukan yang namanya conference, internet conference ya. Jadi mereka melakukan meeting melalui fasilitas IT atau internet. Dan mereka diskusinya begitu hidup ya. Jadi meskipun terpisah jarak, tapi mereka bisa merasakan itu seperti meeting yang biasa. Seperti yang kita rasakan seperti meeting di Zoom pada hari ini. Ya. Jadi dia sudah melihat fenomena itu di tahun 2005 ya. Bahkan mungkin 2004 sebelum menulis buku itu ya. Dan ternyata ini juga kita rasakan sekarang. Ya. Sekarang yang namanya meeting Zoom ini menjadi suatu hal yang lumrah, yang menjadi hal yang biasa ya, apalagi gara-gara COVID-19 ya, pandemi COVID-19 yang mengubah yang namanya gaya hidup kita yang jadi offline menjadi online. Ya. Ini menjadi satu keniscayaan ya, karena untuk kita menghindari tersebarnya penyakit, mau nggak mau kita melakukan meeting secara online. Ya, jadi di buku tersebut dijelaskan tentang yang namanya tren globalisasi. Ya, jadi globalisasi ini ya, ini terjadi di seluruh dunia. Jadi Thomas Friedman ini menjalani hidup di Bangalore, India, tapi seolah-olah hidup di Kansas, Amerika. Karena kota itu dikelilingi oleh gedung-gedung perusahaan besar dunia, IBM, Microsoft, ya HP, Sony, Epson, Canon, McDonald, Pizza Hut. Ya, hal yang sama juga kita rasakan ya di Indonesia ya sekarang ini. Ya, mungkin kalau 10 atau 20 tahun yang lalu mungkin belum terasa. Tapi sekarang kita sudah merasakan ya. Karena memang terjadi tren globalisasi yang cukup masif. Nah, kalau diperhatikan tren globalisasi ini ternyata ada beberapa tahapan. Ya, jadi globalisasi versi pertama ini adalah persaingan antara kerajaan atau negara. Dimulai sejak zaman Columbus tahun 1492 sampai dengan tahun 1900-an, yang mana proses ini menyusutkan dunia dari besar menjadi sedang. Ya, jadi
persaingan ini juga adalah persaingan seberapa besar kekuatan SDM, SDA ya, sumber daya alam, energi, militer yang dimiliki oleh suatu kerajaan atau negara. Nah, makanya di zaman ini terjadi nih perebutan wilayah dan sumber daya alam, terjadi perang dan penjajahan, termasuk negeri kita ya, Indonesia, yang dijajah sampai ya 300-an tahun ya. Ini salah satu karena memang terjadi ini globalisasi versi 1, persaingan antara kerajaan dan negara. Nah, kemudian yang terjadi lagi globalisasi versi kedua, yaitu persaingan antar perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional atau global. Berlangsung dari tahun 1800 sampai 2000-an, dan hal ini menyusutkan dunia dari ukuran sedang ke ukuran kecil. Ya, jadi kalau tadi kan persaingan antar kerajaan atau negara, makanya sekarang nih antar perusahaan nih. Dunia lebih kecil lagi, tadi dari besar jadi sedang, kemudian ke ukuran kecil. Perusahaan-perusahaan besar atau multinasional mendunia, mereka mencari modal, pasar, dan tenaga kerja. Dan terjadi penyatuan global ini dimotori oleh perkembangan alat transportasi ya, ada mobil, ada pesawat terbang, ya, kereta api, dan juga komunikasi ya, telepon ya, dulu telegraf awalnya, telegraf, telepon, sekarang jadi handphone, ada juga TV, radio ya. Ini membuat persaingan menjadi globalisasi level 2 ya, atau versi kedua. Dan di sini terjadi perebutan pasar, yang mana perusahaan multinasional masuk ke seluruh negara. Ini akan ada imbasnya nanti, kita akan lihat. Yang menariknya lagi, sekarang terjadi globalisasi versi 3. Ya, bisa dilihat dari beberapa ikon-ikon ini ya, yang mana terjadi persaingan antar individu. Ya, dimulai tahun 2000-an ya, dengan terbukanya akses internet, internetnya juga makin murah ya, paket makin murah. Ini menyusutkan dunia dari ukuran kecil menjadi sangat kecil atau mikro, dan mendatarkan lapangan permainan. Ini dimotori oleh perkembangan komputer, telekomunikasi, dan internet. Komputer dan internet ya, juga HP ya, HP yang makin mudah dipakai. Nah, ini terjadi kemudahan akses komunikasi antar pribadi ya, Skype, Facebook, WA, Instagram ya, atau juga mencari data seperti Google, kalau dulu ada Yahoo, juga Wikipedia, dan juga sekarang bisa menjadi terkenal lewat internet dengan adanya YouTube, YouTuber, kemudian TikTok dan lain-lain. Ini jadi persaingan antar individu. Ya. Jadi setiap individu bisa berkiprah secara global dan bisa menjadi viral atau terkenal. Dan menariknya lagi, ini bisa jadi sarana mencari nafkah. Apa penyebabnya? Jadi tren globalisasi ini ternyata ada 10 faktor yang menyebabkan dunia semakin datar. Kita bisa lihat nanti. Penyebab pertama ya, kejadiannya terjadi 9 November tahun 1989. Ini saya lihat sebagian ada anak-anak muda juga ya, mungkin belum lahir ya saat itu. Nah, jadi gambarannya ini ada sebuah tembok yang dihancurkan ya. Apakah tembok itu? Ya, temboknya itu namanya tembok Berlin. Tembok Berlin ini memisahkan Jerman Barat dengan Jerman Timur, yang ini menjadi simbol dari perang dingin ya, antara dunia Barat dengan dunia Timur. Ini dengan berakhirnya tembok ini, runtuhnya tembok ini, maka berakhir perang dingin, dunia yang terpisah antara Barat Timur menjadi bersatu. Ini menjadi momen penting ya, terjadi globalisasi, penyatuan. Ini tonggak mulainya demokratisasi dan tumbuhnya ekonomi kapitalis. Dan kemudian tidak lama kemudian, ini menariknya lagi, ada kejadian di 22 Mei tahun 1990, 6 bulan setelah runtuhnya tembok, dibangunlah jendela. Nah, ini munculnya Microsoft Windows 3.0. Ya, mungkin beberapa teman-teman yang masih generasi kolonial ya mungkin tahu ini, melihat gambar ini ya. Jadi gambarnya ini Windows zaman dulu masih sangat sederhana ya. Masih
kotak-kotak ya, belum seindah zaman sekarang. Ya. Ini. Kemudian kita lihat lagi faktor yang kedua ya. Faktor yang kedua ini kejadiannya tahun 1994, 13 Oktober. Gambarnya seperti ini. World Wide Web ini adalah gambaran browser zaman dulu. Ya, browser zaman dulu seperti ini. Sebelum adanya Chrome sekarang ya. Sebelumnya juga ada Microsoft Explorer. Nah, ini dulu Netscape ini. Jadi mereka ini menjadi alat yang sangat penting untuk tukar-menukar informasi. Kenapa? Karena di orang-orang komputer tahu dulu ada namanya FTP, Telnet gitu ya. Itu ada sarananya, tapi untuk pakai itu dia harus mengerti bahasa komputer. Nah, ini agak repot. Tapi kalau browsernya cuma klik-klik atau isi alamatnya, URL-nya gitu atau HTTP-nya itu langsung nyambung. Jadi nggak repot. Ya seperti belajar komputer ya, tidak perlu belajar komputer lagi. Ini makin mempermudah akses ke internet dan juga mudah mencari dan berbagi informasi. Intinya, akses internet menjadi makin mudah. Tidak perlu lagi menguasai bahasa pemrograman, anak kecil sampai kakek nenek juga bisa akses. Sekarang anak kecil ya baru di bawah 5 tahun pun sudah bisa masuk ke internet ya. Nah, kemudian kita lihat faktor berikutnya ya, dan ketiga dan keempat saya gabungkan sekaligus. Ini namanya workflow software, jadi software yang otomatis ya. Pekerjaan dilakukan oleh software otomatis, jadi nggak perlu ada orang yang terlibat di sana. Jadi jaringan network menyambung jaringan itu udah otomatis ya. Tinggal di setting, udah berikutnya dia otomatis nyambung terus. Jadi tidak perlu repot lagi seperti dahulu ya, harus ada orang yang menyambungkannya, tidak. Nah, kemudian yang keempat ini adalah open sourcing. Jadi ada banyak open software, open project atau juga freeware, program-program yang gratisan, murah, terbuka untuk umum ya. Tidak harus bayar atau keluar uang. Nah, ini imbasnya apa? Intinya adalah jaringan komputer makin tertata dan otomatis. Akses software dan data juga makin murah atau gratis. Ya, ini yang makin membuat globalisasi ya semakin cepat ya. Berikutnya di faktor yang berikutnya kelima ini ada outsourcing. Outsourcing ini adalah perusahaan beberapa pekerjaannya yang mudah diserahkan ke perusahaan lain yang lebih murah. Dan bahkan juga di negara lain. Ini contohnya di India dan Filipina. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika yang bagian customer service-nya itu ternyata orang-orang India dan orang Filipina yang memang tinggal di India dan Filipina gitu. Ya. Jadi ketika orang Amerika nelpon misalnya mau nanya alamat ya. Nah, nanya alamat ke customer service-nya, ternyata yang menerima telepon itu orang India gitu. Kenapa? Karena memang di India dan Filipina khususnya bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa yang sehari-hari mereka. Saya pernah lihat juga orang Filipina, mereka mengerjakan pekerjaannya YouTube ya. Jadi di YouTube itu kan kadang-kadang ada video-video yang agak berbahaya ya, yang nggak boleh ya harusnya, di restricted ya. Itu kan kadang-kadang ada orang yang upload begitu saja. Ya, jadi tugasnya orang Filipina itu yang outsourcing ini, dia mengecek isi yang di YouTube itu, kalau ada video-video yang aneh-aneh yang melanggar dihapus-hapusin. Jadi memang karena memang di Filipina lebih murah dibandingkan kalau dikerjakan oleh orang Amerika sendiri. Nah, kemudian ada namanya offshoring. Offshoring ini adalah versi manufaktur dari outsourcing ya. Jadi terjadi relokasi industri dari negara maju, Jepang contohnya, ini pindah ke negara-negara Asia Tenggara. Indonesia salah satunya. Ya, pabrik-pabrik pindah dari negara-negara maju ke Cina, ke Vietnam, ke Thailand, ke Indonesia. Intinya adalah perusahaan menyebar ke seluruh dunia, sehingga banyak orang di seluruh dunia yang kebagian kue ekonomi.
Dan hasilnya adalah seperti gambar pesawat ini ya. Now everybody can fly. Kecuali waktu pandemi sekarang ini. Ya, kalau kita lihat ya, saya merasakan sendiri itu sebelum pandemi itu terjadi booming ya, khususnya waktu saya di Jepang tuh banyak orang Indonesia, anak-anak muda itu pada jalan-jalan ke Jepang gitu. Karena tiketnya udah murah. Mereka juga secara ekonomi udah mampu, udah bekerja, menghasilkan uang, bisa ditabung, mereka pakai untuk jalan-jalan. Nah, ini yang makin membuat globalisasi makin berjalan. Kemudian ada yang namanya supply chaining. Ini supply chaining ini membesarnya pasar-pasar modern ya, pasar-pasar modern market, marketplace contohnya. Itu contohnya ada Amazon ya, itu sudah berdiri dari tahun 1995. Alibaba tahun 2000, kalau di Indonesia sendiri ada Tokopedia, Bukalapak tuh mulai sekitar 2010. Ya, ini menjadi marketplace tempat jualan ya. Ya, kalau dulu kan dijualan di toko-toko ya, di mall-mall ya. Sekarang udah pada pindah ya ke modern market di internet. Bahkan selama pandemi itu kerasa sekali, makin turun itu yang omset yang di toko-toko. Kita bisa melihat misalnya di dulu yang terkenal misalnya ada Glodok misalnya ya, toko IT itu sekarang udah sepi gitu. Karena orang udah pada belanjanya lewat online aja. Ya. Kemudian juga ada namanya insourcing. Insourcing itu apa? Ini perusahaan tuh nyambi pekerjaan macam-macam. Ya, kalau di Amerika ada perusahaan pos pengiriman barang, dia sambil nyambi menservis barang yang rusak gitu. Nah, kalau di Indonesia contohnya Gojek ya, dia nyambi jadi GoSend, nyambi jadi sempat jadi GoMessage, ada lagi GoClean, ada lagi ya banyak ya. Dia bikin sampai sekarang dia bahkan bikin GoPay gitu ya. Dia nyambi itu. Nah, ini terjadi. Nah, kemudian ada juga nama informing. Informing ini contoh gampangnya perusahaan yang bisa memanfaatkan data yang besar, data informasi yang sangat besar. Ini contohnya Google, Facebook, dan YouTube. Mereka ini menguasai data kita ya. Kalau kita masuk ke Google kan kita menginput lah, mau cari handphone nih, handphone yang harganya misalnya 3 jutaan atau 4 jutaan. Dia tahu itu. Kita lagi nyari handphone nih. Ntar dimunculin nama dia iklan-iklan terkait dengan itu. Ya. Di Facebook juga sama, dia ada marketplace juga ya. Di YouTube juga kalau kita nyari keyword apa dia juga akan memunculkan yang sama. Jadi mereka bisa mengelola data dengan hebat. Ya intinya memang pentingnya teknologi informasi. Siapa yang menguasai informasi, dia yang berdaya. Kemudian saya masuk ke faktor yang 10 yang terakhir ya. Ini namanya the steroids. Ini sebenarnya istilah untuk ya ini handphone, personal digital device ya, seperti mobile phones, iPod ya. Ini yang sangat praktis dipakai. Dengan adanya ini maka makin berkembang yang namanya seperti Uber, Gojek, Grab. Ya, kenapa? Karena dengan adanya ini setiap individu setiap saat dimanapun bisa berinteraksi aktif melalui handphone. Ya, asal ada sambungan internetnya, ya dia mau pesan Gojek ada di mana lokasinya gitu, mau pergi kemana itu bisa dimasukkan. Atau juga mau pesan tiket ya, mau pergi kemana, mau pesan tiket atau pesan tempat menginap di Airbnb ya, bukan di hotel lagi gitu ya. Karena dengan adanya handphone ini sangat praktis ya, apalagi ada Google Maps juga ya, itu sangat membantu ya kita mau lokasi dari mana ke mana. Ya, ini dengan 10 faktor ini membuat ya itu tadi dunia makin kecil ya, makin mikro malah. Hasilnya memang terjadi ya namanya persaingan global. Kalau dulu orang susah untuk bepergian jauh, sekarang tak payah. Kalau dulu orang susah berkomunikasi jarak jauh, sekarang mudah. Dunia makin datar. Terjadi persaingan yang makin mengglobal, bahkan antar individu, bukan antar kerajaan atau negara lagi, bukan antar perusahaan lagi, itu masih berlanjut, tapi ditambah lagi persaingan antar individu. Nah, menarik pernyataannya Bill Gates ya.
It doesn't matter whether you sit in Boston, Beijing, or Bangalore, India. If you are smart, you can now compete directly with the rest of the world on a level playing field in a world that is flat. Jadi sekarang tuh bukan masalah lagi kamu ada di Boston, Amerika, kamu orang Beijing, Cina, atau kamu orang Bangalore, India, atau kamu orang Tangsel, Indonesia. Bukan masalah. Kalau kamu cukup pinter, kamu bisa langsung berkompetisi directly dengan seluruh dunia gitu. Dengan memanfaatkan itu tadi ya, fasilitas internet tadi. Jadi kita bisa lihat misalnya ya, ini beberapa contoh, mungkin semua ada udah kenal ya semua ya yang digambar-gambar di bawah ini. Sebelah kiri ini adalah PewDiePie, ini seorang gamer. Jadi dia gamer pasang saluran channel di YouTube. Jadi dia waktu main game itu disiarin sama dia gitu. Dibikin videonya, disiarin di YouTube. Itu ternyata tahun 2018 kalau nggak salah itu YouTuber nomor 1 gitu. Atta Halilintar kalah, belum ada itu. Belum masuk. Ya, jadi saya juga nggak ngerti ya kenapa di gamer itu banyak sekali yang bisa masuk ke YouTuber gitu ya. Banyak penggemarnya ya. Yang gambar keduanya mungkin tahu ya, Li Ziki yang dari China ya, perempuan desa Cina yang dia bikin video aktivitas dia di desa ya. Itu juga cukup terkenal kan, dia bikin di YouTube ya, di di sharing. Itu orang pada tertarik menonton karena keunikannya ya, kayak bagaimana kehidupan di desa. Berikutnya yang ketiga ini tahu ya, ini dari Indonesia ya. Gitaris dari Indonesia, Alif Bata. Ini memang jago juga main gitarnya gitu ya, udah cukup unik. Ya, ini juga masuk di YouTube ya, terkenal. Bahkan sering dia diadu dengan gitaris-gitaris terkenal dunia ya. Diadu cara mainnya, diadu sampai seperti itu. Nah, yang keempat tahu ya, ini ada istilahnya komedian unik ya, dia bikin video yang istilahnya ya, membandingkan hal-hal yang rumit, kenapa harus dibikin rumit gitu, kenapa nggak bisa mudah gitu ya. Dan dia bikin videonya itu nggak perlu pakai bahasa Inggris, dia nggak ngomong. Nah, ini yang cukup unik ya, justru yang seperti ini diterima oleh seluruh dunia ya, karena nggak perlu pakai bahasa yang susah gitu, mirip Chaplin lah dulu ya. Ya, ini menjadi orang-orang yang mereka padahal mereka tinggal di wilayah yang bukan pusatnya ekonomi dunia ya. Ada yang di pedesaan Cina ya, ada yang di sebuah kampung di Jawa. Mereka bisa masuk mendunia ya dengan fasilitas internet tadi. Ya, saya masuk ini sekedar beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari dari beberapa tren yang ada di dunia ya. Saya coba analisa ya. Jadi awalnya tahun 1960 70-an ini yang ramai itu bisnis migas, minyak dan gas. Makanya yang perusahaan-perusahaan yang kuat saat itu adalah perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Ini beberapa namanya. Tahun 80-an ini yang kuat adalah perdagangan ekspor impor dan manufaktur. Ya, khususnya perusahaan Jepang ya. Ini beberapa list perusahaan Jepang, baik yang perdagangan ya, Mitsubishi, Mitsui, ya, Sumitomo ya. Ada juga manufaktur ya, Toyota, Honda, Suzuki, Hitachi, Sony, Panasonic, Epson dan lain-lain. Karena zaman itu memang terkenal dengan perdagangan ekspor impor dan manufaktur. Berikutnya tahun 90-an ini zamannya investasi dan komputer. Ya, ada beberapa perusahaan investasi ya, Citigroup misalnya, ya JP Morgan juga untuk komputer itu terkenal IBM, Macintosh, Apple, ya Microsoft ya juga mulai makin menguat di saat-saat ini. Tahun 2000-an ini zamannya IT, Telkom dan internet. Ya, ini ada beberapa perusahaan ya yang maju di saat itu ya, Nokia, BlackBerry, tapi dua-duanya sudah menurun. Yang mampu bertahan ya seperti Samsung ya, dan juga perusahaan IT lain ya. Dulu ada Yahoo, udah mulai turun, tapi ada Google penggantinya.
Dan sekarang masuk ke dunia YouTube, Facebook, ya, dan lain-lain. Tahun 2010-an nih bisnis yang memanfaatkan IT atau internet. Makanya di zaman ini muncul ada Amazon, Alibaba, ya, marketplace ya. Termasuk kalau di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak, ya, Traveloka, ya, tiket.com, ya. Ada Gojek, ada Grab, ada juga Ruang Guru, belajar online, ya. Ada juga GoFood, GoSend, GoPay. Ini bisnis-bisnis yang memanfaatkan IT. Dan di tahun 2020-an ini gara-gara wabah COVID-19, beberapa industri baru seperti Zoom dan Netflix misalnya ini berkembang. Ya, karena orang pada di rumah mau mengadakan meeting online dengan dengan Zoom misalnya, ya, atau juga mau cari hiburan, mau ke bioskop nggak bisa ya, ditutup, mau nggak mau nontonnya online, Netflix. Atau juga ada perusahaan obat seperti Pfizer dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat tren dunia seperti ini yang menarik ya. Jadi kalau dilihat jumlah market kapitalisasinya dari perusahaan di 2005 ini yang besar. Ini awalnya masih banyak perusahaan dari industri ya, manufaktur, GE misalnya, ada Exxon Mobil, minyak dan gas, ada Citigroup keuangan, ada BP minyak dan gas, ya, Walmart tadi untuk hypermart. Nah, ini begitu masuk 2020 ini berubah total. Yang makin berkembang pasarnya atau marketnya ini perusahaan-perusahaan IT khususnya. Ada ranking pertama ada Apple. Yang kedua nih Saudi Aramco, masih minyak dan gas, yang mungkin karena kekayaan migas Saudi sangat besar. Berikutnya nih IT lagi nih, Amazon, Microsoft, Alphabet itu Google ya. Kemudian ada Facebook, Alibaba ya, marketplace-nya di China. Tencent perusahaan Cina. Nah, yang juga tidak kalah menarik adalah kalau 20 perusahaan modern tersebut ya, tadi Apple, Alphabet yang besar-besar itu dikumpulkan kekayaannya, marketnya, itu ternyata ya sebanding ya, dengan ada satu perusahaan yang namanya VOC. Ya, mungkin teman-teman semua tahu ya VOC itu apa? Itu perusahaan Belanda yang menguasai Indonesia. Ya, jadi Indonesia tuh di awal-awal tuh bukan dikuasai oleh Belanda, negara Belanda bukan, tapi dikuasai oleh perusahaan Belanda yang namanya VOC. Ya, jadi sangat besar sekali VOC. Dan ini bisa menggambarkan bahwa kekayaan Indonesia itu sangat besar sebenarnya. Cuma sayang yang memanfaatkan bukan kita gitu. Ya, jadi ini semoga dari sini ini anak-anak negeri juga pada bersemangat untuk bisa mengembangkan ya. Berikutnya saya masuk ke tren di Indonesia. Ini penggunaan internet di Indonesia dari tahun ke tahun, grafiknya naik terus. Dan ini bisa dilihat ya trennya ya. Misalnya dulu Google baru berdiri tahun 1998, Facebook 2004, YouTube itu 2005. Jadi sebenarnya masih baru, relatif baru itu. Ya, teknologi baru. Nah, kemudian nanti di Indonesia ini berkembang seperti Gojek ya, tahun 2009. Ya, tahu sendiri ya, Jakarta macet. Akhirnya orang nyari ojek kan repot ya. Nah, kenapa nggak memanfaatkan HP ini dimanfaatkan untuk bisa menyambungkan antara pengguna ya dengan yang orang ojeknya gitu, tukang ojeknya. Nah, ini disambungkan di situ oleh Gojek. Ya, apalagi Jakarta macet. Nah, ini berkembang Gojek, kemudian nanti berkembang juga Grab. Di saat yang hampir bersamaan nih, di sekitar 2010-an nih ada Tokopedia dan Bukalapak, ini marketplace. Mereka mulai buka ya, mengikuti jejak Amazon dan Alibaba. Ya, berikutnya nanti berkembang ada Traveloka dan tiket.com dan juga yang lain-lain. Nah, secara personal ini ada beberapa tokoh-tokoh juga nih seperti yang di bawah ini ya. Ada Atta Halilintar, ada Ria Ricis. Ini kan YouTuber yang ya baru muncul kan sekitar 2012-an ke atas gitu. Ya, karena sebelumnya belum zaman gitu, belum ngetren. Dan tidak kalah juga di kalangan ustadz juga ya, ada ustadz 1 juta viewer ya, 1 juta subscriber gitu ya. Ya, Ustadz Abdul Somad dan juga ada Ustadz Adi Hidayat.
Ya, karena memang terbawa dari internet itu tadi ya. Kalau zaman dulu kan Ustadz kalau terkenal ya harus keliling-keliling masjid gitu. Dari masjid satu ke masjid dua dan lain-lain. Tapi sekarang enggak, buka aja di YouTube, asal ceramahnya menarik, videonya menarik, ya ya itu bisa ya. Tinggal bagaimana ya itu tadi ya strateginya. Nah, ini perkembangan zaman di zaman sekarang ini. Saya masuk ke kesimpulan ya. Jadi kita masuk ke zaman datar yang mana kesimpulan saya ya, bumi itu bulat tapi dunia itu datar, khususnya sekarang. Kenapa? Ya, karena terjadi persaingan semakin per individu. Kalau jargon zaman dulu itu atau zaman kerajaan itu siapa dekat dengan raja dia yang menang. Tapi jargon zaman now atau zaman datar siapa yang punya keunggulan individu dia yang menang. Ya. Sebenarnya jargon yang tadi zaman dulu sampai sekarang masih berlaku. Tapi ditambah lagi nih yang punya keunggulan individu bisa masuk di apa namanya di dunia internet dengan canggih itu akan mendapatkan kemenangan. Ya, jadi sebagai kesimpulan kita harus mempelajari medan pertandingan dan kemudian kita kumpulkan kekuatan atau keunggulan yang kita miliki. Berikutnya kita masuk ke zaman future atau metaverse yang tadi di awal sempat dibahas ya. Jadi memang kita udah mulai masuk juga nih zaman-zaman seperti ini ya. Tadi ada metaverse itu ternyata banyak ya. Selain Facebook bikin, itu ternyata ada juga nih Fortnite bikin. Kalau ada juga yang buat anak-anak suka main ini Roblox juga udah ada ya. Ini termasuk anak saya juga suka main. Ternyata di Microsoft juga bikin ini. Ya. Jadi mereka membuat dunia virtual yang mana kita bisa masuk di situ dengan bentuk 3 dimensinya ya. Kalau kita sekarang kan mainnya di Facebook misalnya, itu kan cuma bentuk 2 dimensi saja dan juga foto atau tulisan saja. Ya sesekali video sih. Tapi kalau ini seolah-olah kita bisa jalan-jalan di dalamnya gitu. Jadi mungkin kalau yang pernah ikut main game-game yang seperti orang-orang masuk RPG misalnya masuk ke dalam itu ya seperti itu gambarannya. Jadi seolah-olah kita bisa berjalan-jalan di sebuah kota ya. Dan di kota tersebut kita misalnya mau pergi kemana, ada yang pergi ke kantor ini, Microsoft bikin konsepnya. Jadi ngantornya lewat virtual. Ya. Jadi nanti bisa diskusi dengan teman kantor masalah pekerjaan itu di situ gitu. Ya. Jadi orang kalau jalan-jalan itu nanti bisa ada melihat ada iklan-iklan. Makanya beberapa perusahaan tuh sudah beli tanah di di dunia metaverse. Mereka sudah beli tanahnya gitu. Karena mereka beranggapan ke depannya makin mahal. Ya. Termasuk juga yang disebutkan tentang NFT ya, ada anak muda Indonesia yang tadi yang bisa kaya karena dia menjual gambar. Ya, gambaran seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke tadi dunia metaverse, misalnya kita pergi ke toko baju ya. Nah, kita bisa beli baju tuh. Nah, misalnya kita beli baju yang ada cap khususnya ya, capnya beda ya. Misalnya ada baju Superman atau Batman gitu ya. Itu baju itu hanya satu-satunya, bisa dibikin hanya satu-satunya. Jadi kita beli hanya kita saja yang punya. Jadi kita jalan-jalan di situ dengan baju yang unik gitu. Nah, itu untuk beli bajunya kan harus pakai uang. Nah, itu salah satunya dengan dengan uang digital. Jadi di bajunya itu nanti dikasih kode NFT ya, NFT itu sehingga baju itu tidak akan bisa dipunyai oleh orang lain. Termasuk gambar yang tadi anak muda tadi dia ngejual gambarnya dia, begitu orang udah beli ya cuma orang yang beli aja yang bisa pakai gitu, dia sendiri nggak bisa pakai karena udah dijual ya. Jadi gambarannya seperti itu ya, nanti akan masuk ke dunia uang digital juga ya, termasuk cryptocurrency. Jadi demikian penjelasan ya tentang kondisi dunia ke depan. Ini sekedar intermezzo saja. Ini sebenarnya salah satu bagian dari belajar kepemimpinan ya. Jadi untuk menjadi pemimpin kita harus mengenal medan atau lapangan tempat kita beraktivitas, bergerak.
Ya, setelah kita kenal medan, kita harus mengenal kekuatan atau potensi diri kita, dan dari situ kita berusaha menjadi pemenang. Dan kemudian setelah itu kita harus bisa mengajak orang lain atau komunikasi, kemudian bersama-sama meraih prestasi dengan bersinergi, dan kemudian bisa menjadi pemimpin. Sebagai penutup, ya, ini saya buat sebuah puisi. Menangi zaman datar, kita ini harus pintar. Melihat keadaan sekitar, cari tanah subur untuk mekar. Namun semuanya tetaplah saja atas karunia dari Yang Kuasa. Sehebat-hebatnya orang pintar, tak akan guna kalau tak benar. Sekian dari Fuziansyah Bahtar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah, ini menarik sekali nih pembahasannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah banyak pertanyaan nih. Kita buka buat yang mau bertanya, silahkan. Bisa unmute. Sambil menunggu pertanyaan masuk, Pak Fauzi mungkin bisa kasih saran. Biasanya kan orang tua nih agak khawatir malah kalau anak-anak tuh ikut metaverse, dunia metaverse ini. Jadi sebagai orang tua itu sebaiknya kita gimana ya menyikapi anak-anak? Ya, baik. Terima kasih nih, pertanyaannya memang sangat penting ya buat kita, khususnya yang jadi orang tua yang udah punya anak ya. Karena memang khususnya anak kita ini memang masuk dunia yang berbeda dengan kita. Ya, itu harus kita pahami dulu. Ya, zaman kita mungkin masih zaman analog ya, atau bahasa ininya kolonial gitu ya. Kalau zaman anak-anak sekarang udah milenial, udah bahkan zilenial katanya. Jadi mereka dari kecil sudah akrab dengan dunia komputer, juga internet. Nah, sebagai orang tua, bagaimana kita menyikapinya? Ya, buat orang tua ya, sebagai orang tua ya, kalau saya pikir ya, kita menyikapi ini dengan apa namanya, dengan memberikan kebebasan, tapi juga kita melakukan penjagaan. Dalam arti dunia metaverse ini mau nggak mau mereka akan masuk. Termasuk kita juga sebetulnya sudah masuk ya, meskipun masuknya dalam bentuk Facebook ya, atau WA ya, atau Instagram ya. Cuma mereka masuknya dalam bentuk yang lebih canggih lagi. Ya, jadi sebenarnya ada sisi-sisi positif dan juga ada sisi-sisi negatif. Ya. Jadi sisi-sisi positif ini harus bisa dimanfaatkan. Termasuk mungkin tadi ya, ada anak yang jualan hasil karya seninya berupa foto-foto, itu dijual di apa namanya, di open market di internet ya, dengan pakai uang tadi ya, dengan pakai kode NFT, kemudian pakai uang apa, Ethereum misalnya ya, dengan uang digital. Ya, itu memang mereka akan mengalami itu. Cuma kita sebagai orang tua ya harus apa namanya, bisa mewaspadai beberapa hal-hal yang negatif dari sana. Ya, untuk metaverse memang baru mulai ya, cuma kita sebagai orang tua tidak boleh ketinggalan zaman ya. Makanya mudah-mudahan ya dengan acara seperti ini mulai terbuka wawasan gitu. Wah, kita nggak boleh ketinggalan apa namanya, zaman juga dari anak kita gitu ya. Jadi yang penting kita juga tahu dan juga waspada ya. Yang penting juga mungkin perlu dibikin semacam forum ya, forum sesama orang tua, agar kalau ada hal-hal negatif itu bisa langsung di apa namanya, kita tanggulangi. Ya, saya yakin ke depannya juga dari regulasi pemerintah pun juga akan masuk ya. Cuma memang saat ini karena belum ya, kelihatannya belum ya, jadi mau nggak mau harus dari kita nih yang jagain. Jadi perlu ada sharing informasi sesama orang tua nih. Misalnya ada berita negatif di mana, di metaverse, atau saya terakhir juga dapat informasi nih di Roblox. Ternyata Roblox juga ada daerah-daerah hitamnya nih. Wah, ini berbahaya buat anak-anak gitu. Nah, jadi sebagai orang tua kita harus apa namanya, cepat tanggap ya terhadap berita-berita yang negatif ya, terkait dengan dunia tersebut.
Mungkin itu jawabannya, Bu. Baik, terima kasih Pak Fuzi. Ini gamblang banget penjelasannya tadi. Alhamdulillah. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Bu Fatima. Saya bacakan aja ya. Kalau mau belajar mengembangkan bisnis lewat aplikasi seperti Shopee dan Tokopedia, langkah apa saja yang bisa saya lakukan? Wah, ini pertanyaannya bagus ya, bagus sekali. Cuma ini mungkin bertanyanya kepada orang yang kurang tepat ya sebenarnya. Jadi terus terang saya sendiri juga belum masuk ke jualan online ya, Shopee atau Tokopedia ya. Kalau saya sih udah masuknya pernah masuk ke YouTube ya, tapi itu pun saya nggak mengelola secara serius, cuma sekedar sharing ilmu saja. Jadi saya pernah masuk ke YouTube, saya posting video ya tentang pembelajaran tahun 2011, itu zaman sebelum boomingnya YouTube ya. Ya kalau dilihat sekarang penontonnya baru 62, masih kecil sekali. Ya, jadi kalau mau masuk ke dunia seperti ini ya, misalnya jualan online, Shopee atau Tokopedia, kalau saran saya yang pertama pelajari dulu. Ya, pelajarin dulu. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali informasi-informasi ada di YouTube ya. Bagaimana cara berbisnis online, jualan online di Tokopedia, di Bukalapak atau di Shopee, itu ada penjelasannya. Ya, sudah banyak itu penjelasannya. Jadi pelajari dulu dari situ, dan kemudian yang kedua, ini salah satu cara yang praktis agar kita bisa berbisnis, itu kita harus belajar dari orang yang ahlinya. Ya, harus cari tuh siapa yang udah jago atau sudah cukup eksis di dunia jualan online misalnya, kita belajar dari dia gitu. Ya. Jangan ragu untuk belajar dari mereka-mereka. Karena kenapa? Karena mereka kan istilahnya kan hasil pengalaman mereka bertahun-tahun gitu. Kalau kita baru mulai sekarang, mungkin kita baru dapat hasil mungkin 10 tahun kemudian gitu. Tapi kalau kita udah belajar dari mereka yang ahli, itu kan hasil pengalaman dia 10 tahun, itu kita langsung cepat menyerap ilmunya dan langsung kita bisa praktekkan. Ya, jadi jawabannya itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Fuzi. Bu Fatimah, apa ada pertanyaan lanjutan? Jadi Sudah, Bu Gaya. Terima kasih banyak, penjelasannya jelas, singkat tapi keren. Terima kasih. Oke, jadi belajar sama yang udah expert ya. Iya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan untuk di-unmute atau ditulis di chat juga boleh. Oke, sambil kita nunggu-nunggu lagi nih Pak Fuzi, boleh nggak saya tanya, Gozali itu kan dibayarnya pakai non-fungible token ya? Ya. Itu gimana sih caranya kok bisa? Pertama mungkin dijelasin dulu deh NFT itu apa. Ya betul, Bu. Ini Lalu dijelasin gimana bisa jadi uang beneran, itu saya nggak paham. Ya, jadi betul, Bu. Ini saya sudah prediksi pertanyaannya ya. Jadi gini, apa sih yang Gozali ini bisa jualan fotonya, selfie-nya dia gitu, bisa dapat 12,6 miliar. Itu sebenarnya hanya valuasi saja, penilaian secara market gitu ya. Kenapa? Karena dia uangnya bukan uang real, uangnya itu adalah uang digital. Ya, uang digital yang namanya Ethereum. Ya, jadi dia masuk ke marketplace namanya OpenSea. Itu dia jualan foto-foto dia. Ya, satu foto dijual 45.000 atau 0,001 Ethereum ya, dijual di situ. Ternyata ada yang tertarik tuh beli itu. Saya juga nggak ngerti kenapa ada orang tertarik beli ya, cuma foto doang, foto selfie doang gitu. Ya, tapi memang kalau saya lihat sebenarnya uang digital tuh seperti mirip uang monopoli ya. Tahu uang mainan monopoli ya, mungkin kalau yang generasi lama tahu permainan monopoli. Itu sebenarnya kan uang permainan monopoli, uang mainan sebenarnya. Ya, uang mainan ini cuma berlaku di wilayahnya aja. Selama mereka sepakat, komunitasnya ini sepakat, oh uang ini ada harganya. Ya, misalnya ada orang yang saya tertarik mau main monopoli,
Mau nggak mau kan dia kan keluar uang kan buat beli permainannya kan. Ya, buat masuk situ kan dia mau nggak mau keluar uang kan. Nah itu. Ya, jadi dia sanggup membayar dengan uang real dirubah menjadi uang digital atau uang mainan. Dia sanggup karena dia mau main di situ gitu ya, mau main di sana. Nah, jadi sifatnya sebenarnya seperti uang monopoli. Jadi dia sebenarnya tidak berbentuk real ya. Cuma itu selama ada orang-orang yang tertarik mau masuk di dunia itu, masih mau main di komunitas itu ya masih akan berlaku tuh apa namanya uang digitalnya bisa ditukar ke uang asli, uang biasa. Jadi kalau dicek itu dari uang Ethereum atau dia termasuk digital currency, cryptocurrency sebenarnya itu bisa ditukar dalam dolar. Jadi ntar dari satu Ethereum itu berapa dolar, ntar $1 itu begitu udah dapat dolar baru dirubah ke rupiah gitu, nggak bisa langsung. Ya saat ini belum bisa langsung. Ya, jadi memang harus lewat ini dulu, lewat perantara dulu. Ya. Cuma nanti suatu saat kalau misalnya orang-orang udah pada bosen, nggak mau main di situ, nggak mau main monopoli lagi, ya ntar uangnya nggak ada harganya gitu. Jadi selama orang-orang masih tertarik main di dunia itu ya masih akan cukup kuat ininya, masih istilahnya masih bisa ditukar dengan uang realnya gitu. Cuma pertanyaannya sampai kapan? Ya. Soalnya ini juga di apa namanya seperti metaverse. Itu metaverse ternyata ada banyak yang bikin itu ya, bukan cuma Facebook saja. Di apa namanya tadi ya Fortnite bikin, kemudian Roblox bikin, Microsoft juga bikin. Nanti masing-masing kita juga sukanya kemana itu kan pisah-pisah ya. Mungkin ada yang sukanya Facebook seperti sekarang ya, sukanya Facebook, sukanya Instagram, atau sukanya Twitter misalnya. Nah kalau ini nanti juga sama akan terpisah-pisah sukanya di komunitas yang mana. Ya. Jadi itu penjelasan tentang NFT. Kalau NFT sendiri ini sebenarnya ini salah satu karya seni yang bisa dikasih tanda tangan digital. Dikasih NFT-nya. Jadi dikasih tanda tangan digital bahwa karya ini karya milik saya yang buat dan cuma satu-satunya, tidak diberikan kepada yang lain. Nah, jadi sangat unik jadi ya. Jadi kalau kita misalnya punya gambar pemandangan yang bagus atau foto misalnya atau desain baju ya seperti penggambaran tadi ya, itu cuma satu-satunya tuh. Jadi ketika ada orang beli itu wah dia merasa oh ini hanya saya yang punya gitu, orang lain nggak ada yang punya. Nah, itu makanya di situ mungkin ada orang yang tertarik untuk membeli karena keunikannya. Jadi seperti itu gambarannya. Oh, oke, I see. Jadi NFT ini pemakaiannya pun terbatas ya Pak ya, kalau nggak salah. Betul. Pemakaiannya hanya di dunia komunitas itu saja. Oh, oke. Apakah ini juga berlaku untuk cryptocurrency yang lain? Seperti tadi kan Bapak jelaskan ada Roblox ya, ada. Ya, kelihatannya seperti itu Bu, karena di Roblox sendiri dia punya mata uang tersendiri ya. Kayak tadi kan dia jualan karya fotonya di OpenSea, itu mata uang yang dipakai Ethereum misalnya. Mungkin juga ada yang memakai Bitcoin, ya saya belum mendalami. Ya, jadi nanti masing-masing akan punya mata uang tersendiri tuh, digital currency tersendiri ya. Oh, oke. Wah, ini pusing juga Pak ya kalau mesti diikutin semuanya. Betul. Jadi ya kita lihat aja perkembangannya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Nuning. Pak Fuzi, mungkin bisa dijelasin lagi sejarahnya Ghazali yang sampai viral jualan selfie itu gimana sih awalnya? Awalnya ya, waduh ini mungkin sambil enak lihat ini kali ya. Sebentar saya share lagi. Ya ini ceritanya Bu ya. Jadi ada anak muda umur 22 tahun kalau nggak salah, namanya Ghazali. Dia menjual foto selfie dia di marketplace namanya OpenSea, marketplace digital ya. Jadi dia cuma ngambil foto tiap hari, tapi memang uniknya dia ngambil selama 5 tahun. Ya, dari 2017 sampai 2021, lumayan ya, 4 sampai 5 tahun.
Jadi mungkin nilai mahalnya dianggap mahal di situ. Jadi kayak istilahnya dia tiap hari buka komputer ambil foto, tiap pagi, tiap hari ambil foto, itu dikoleksi terus sama dia. Dan dia coba jual. Dia awalnya juga iseng dia. Dia cuma iseng-iseng aja jual. Ini makanya di berita ini saya juga bingung gitu. Kok ada yang mau beli gitu. Ya. Jadi mungkin nanti orang yang beli itu mungkin itu melihat keunikan dari situ. Oh, ini foto 5 tahun perkembangan orang dari saya selama 5 tahun, mungkin sama dia mungkin mau diteliti kali ya perkembangan bentuk wajahnya gimana, atau sama dia mungkin nanti dipakai di avatarnya dia kalau dia masuk ke entah di metaverse-nya Facebook atau di metaverse-nya Fortnite atau di apa namanya di Microsoft ya. Karena hanya dia saja yang boleh pakai. Ya, si Ghazali sendiri karena wajahnya udah dijual fotonya ya nggak bisa pakai lagi gitu. Jadi seperti itu Bu ceritanya. Sana dulu. Apa? Ambil bensin. Bawa sini Pak. Bawa sini. Di atas sini aja. Nanti sambil minum Pak. Ayo minum. Ini ada yang berisik nih kayak nih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Al-Faizi, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Mau nanya, untuk masalah NFT kan, NFT itu kalau kita ini ya apa beli, itu kan jadi milik kita. Apakah bisa kayak beli skin kayak di game gitu? Kalau beli skin di game itu kan dia orang lain punya, kita juga bisa punya. Dengan ya misalnya kita punya duit yang sama kayak orang lain gitu, dan kita bisa beli skin itu juga kan. Apakah kalau NFT itu kita juga bisa beli, misalnya orang lain udah punya ini, apakah kita juga bisa punya kayak punya orang lain? Gitu aja. Jawabannya nggak bisa ya, karena ini unik kodenya. Jadi hanya satu orang saja yang berhak memakai gambar tersebut atau foto tersebut. Ya, jadi apa namanya berbeda ya. Ini tidak bisa. Pak Faizi. Jelas, terima kasih. Oke. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi. Pak Fuzi izin tanya, untuk Roblox yang tadi diceritakan, bisa tolong dijelaskan Roblox yang berbahaya dan yang tidak berbahaya? Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk Roblox ya, ini kebanyakan ada apa anak-anak nih yang di bawah 10 tahun ya banyak bermain khususnya. Ini ada yang berbahaya nih. Saya sebelumnya sih sempat dapat nih ada apa namanya postingan terkait dengan ini bahwa apa namanya main di Roblox itu harus diawasi. Ya, harus diawasi. Kenapa? Karena ternyata ada namanya ruangan namanya Brookhaven. Brookhaven ini ruangannya ternyata hanya untuk sebenarnya untuk 18 tahun ke atas ya di dunia orang dewasa. Nah ini jadi gambarnya ya meskipun dalam bentuk avatar-avatar 3 dimensi itu juga apa namanya seperti tidak memakai baju itu ada seperti itu. Jadi ada ruangan seperti itu ya. Jadi makanya sebagai orang tua kita harus juga mengawasi nih anak-anak kita masuk ke ruangan mana aja gitu ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi itu penjelasannya Bu. Ini nggak ada yang tertarik dunia flat earth ini. Bumi datar nggak ada yang tertarik ya? Mungkin bisa dijelasin Pak, karena dunia datar yang Pak Fuzi jelaskan tadi kan lebih ke manusia itu jadi makin mendekat karena teknologi yang makin maju gitu ya. Tapi ada juga di wacana di luar dunia datar yang memang benar-benar datar. Jadi ini bukan yang itu ya Pak ya? Ya betul Bu. Jadi apa mumpung ada waktu ya ini saya sedikit cerita ya kalau
bumi datar ya, bumi bentuknya datar itu ya. Itu secara logika nggak masuk ya. Saya bisa menjelaskan dari 3 poin. Yang pertama secara geografi. Ya, kalau bumi bentuknya datar, itu fenomena pagi, siang, malam itu gimana? Bumi datar kan semua, kalau siang ya siang, kalau malam ya malam. Padahal kita tahu kan ada siaran langsung di misalnya kita di Zoom ya, di Indonesia jam 7 pagi, di Amerika jam 7 malam gitu. Itu sudah kita semua udah tahu ya. Itu bagaimana ngejelasinnya dengan bumi datar gitu ya. Bentuknya flat, kalau matahari menyinari itu kan semua sama gitu ya. Itu dari geografi. Kemudian yang kedua, secara matematis ini juga bisa dijelaskan. Jadi secara matematis bentuk bentuk yang maksimum yang bisa dihasilkan dengan istilahnya bentuk kalau misalnya kita bagi contohnya misalnya bentuk 3 dimensi ya, bentuk 3 dimensi apa yang isinya maksimum tapi pembungkusnya minimum ya, isinya volumenya maksimum tapi surface-nya minimum, itu bentuknya adalah bentuk bola ya, bulat. Itu bentuk yang itu secara matematis bisa dihitung itu, dibuktikan itu. Saya dulu pernah belajar itu ada namanya calculus of variable ya. Itu ada hitungannya tuh. Ternyata bentuk kalau 2 dimensi itu bentuk lingkaran ya. Bagaimana menghasilkan luas seluas-luasnya tapi kelilingnya seminimal mungkin. Itu bentuknya lingkaran. Tapi kalau 3 dimensi bentuknya bola, bulat maksudnya. Ya, itu ada perhitungan matematis. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara fisika itu juga bisa dijelaskan. Jadi fenomena itu tadi ya, kalau di ruang hampa misalnya, di ruang gravitasi tanpa gravitasi atau mikrogravitasi, kalau kita lihat bentuk misalnya air ya, pernah lihat ya astronot yang jalan-jalan sambil terbang itu di pesawatnya, itu kan airnya bentuknya bulat kan? Karena bentuk fisikanya memang seperti itu. Jadi kalau lihat fenomena pembentukan alam tuh dari satu titik dia akan meledak, itu bentuknya pasti seperti bola gitu ya, pasti bulat, nggak mungkin bentuknya flat gitu. Ya, jadi itu penjelasannya, ada 3 penjelasan yang bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Fuzi. Oke, yang punya pertanyaan lagi silahkan untuk di-unmute atau ditulis. Oke, mungkin kita sekarang membahas bumi datar nih Pak. Ini juga wacana saya dengar dari ustadz-ustadz gitu Pak, yang bawa ayat-ayat Quran. Mungkin secara sains itu penjelasannya, tapi mungkin kalau Bapak Fauzi tahu penjelasan secara agama bisa ditambahkan mungkin. Terkait dengan ini ya, mohon maaf saya bukan ahli agama, yang jelas ya penafsirannya mungkin yang kadang-kadang salah ya. Mungkin penafsiran yang salah. Jadi penjelasan dalam Al-Qur'an itu kan ya mungkin masih dalam beberapa hal bisa ditafsirkan ya, seperti yang sekarang ini. Termasuk penjelasan dari ilmu pengetahuan seperti yang saya jelaskan tadi dengan tiga hal tadi ya, secara geografis, matematis, dan juga fisika. Ya, saya pikir itu tadi yang ahli-ahli agama yang berpendapat bumi itu datar sebaiknya belajar dulu tentang ilmu pengetahuan juga gitu. Fenomena menarik ya, ada kejadian menarik bahkan di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah itu Rasulullah itu pernah ditanya ketika melihat ada orang-orang Madinah sedang menyerbukan pohon kurma, dia itu orang-orang Madinah bertanya, Rasulullah ini gimana nih penyerbukan di pohon kurma ini bagaimana? Terus jawabannya Rasulullah, antum alamu bi umuri dunyakum gitu. Kamu lebih tahu urusan dunia kalian gitu. Jadi masalah ini saya pikir bukan masalah
akhirat ya. Mungkin kalau masalah akhirat udah jelas. Tapi ini masalah iptek, masalah sains, saya pikir ini ada ilmunya gitu ya. Dan bahkan Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW juga rendah hati gitu. Beliau nggak paham masalah itu gitu. Jadi diserahkan kepada umatnya. Demikian. Oh, Masya Allah ya. Rasulullah aja sebegitu tawadu ya. Down to earth. Sebenarnya kita mencontoh Rasulullah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Fuzi. Saya minta sarannya. Jadi sebagai orang tua yang anak-anaknya mau ke jenjang university, melihat hal-hal seperti ini mungkin agak khawatir ya. Mungkin ada major course yang kayaknya kok nggak punya future gitu. Karena kan kayaknya dunia mendatang itu lebih metaverse, lebih ke digital gitu. Nah, perlu nggak sih kita khawatir atau memilih dan memilah major course mana yang mesti kita ambil untuk anak-anak? Ya, memang ini perkembangan yang menarik ya di dunia akademis pun ya. Jadi mungkin sekarang kelihatannya kecenderungan khususnya di negara-negara maju pun tidak terlalu mengejar gelar akademis yang tinggi ya. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Kenapa? Karena ya nggak harus belajar sampai doktor, sampai S3 pun, saya jadi YouTuber juga bisa hidup tuh gitu. Ya kan? Ya. Ya, jadi memang sekarang ada kecenderungan seperti itu, tapi kalau dari saya sih kita kembalikan saja. Jadi yang namanya kita mencari ilmu itu insya Allah akan bermanfaat. Ya, akan bermanfaat kembali buat diri kita. Ya, untuk belajar di universitas atau ke level yang lebih tinggi itu Allah akan kembali level tersebut mempunyai struktur pengetahuan yang kokoh. Ya, jadi dia punya pengetahuan, dia punya basicnya ada ya, apa namanya, bagaimana aplikasinya, kesulitannya di mana, dia menguasai, dia tahu. Tapi kalau orang-orang yang bergerak tadi ya, di dunia YouTuber gitu ya dia mengambil ilmunya tuh berdasarkan pengalaman kebanyakan. Ya. Dan saya lihat nih khususnya kalau YouTuber tuh orang-orang yang berjiwa bisnis ya. Kan tiap-tiap orang kan punya kecenderungan ya. Mungkin ada yang lebih cocok di dunia bisnis sebagai pengusahanya ya khususnya. Tapi ada juga orang-orang yang lebih cocok di dunia ngajar ya, jadi dosen atau juga di dunia di pekerjaan di kantor ya, jadi pekerja. Itu tiap-tiap orang kan punya kecenderungan masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, yang penting di sini bagaimana ya itu tadi anak kita tuh kecenderungannya kemana cocoknya. Ya, jadi dia punya kelebihan di bidang apa, yang itu yang harus dikembangkan. Ya, kalau dia memang mampu untuk belajar lebih tinggi lagi, kenapa tidak? Ya, apalagi dengan peluang-peluang beasiswa yang makin banyak misalnya. Ya, karena apa namanya dengan yang namanya ilmu itu insya Allah tidak akan sia-sia ya, khususnya ilmu yang bermanfaat ya. Nah, seperti misalnya saya belajar ke Jepang, ya alhamdulillah nih bahasa Jepang ya sangat bermanfaat ya. Itu sangat terpakai ketika saya mengakses informasi misalnya dari Jepang langsung, saya bisa tahu. Ya, jadi saya bisa langsung mencari sumber aslinya di mana gitu ya. Jadi itu. Oke, terima kasih Pak Fuzi. Jadi dengan ilmu-ilmu yang lain pun itu malah mendukung ya untuk insya Allah untuk future anak-anak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Vivi. Bagaimana cara menjaga anak-anak agar berhati-hati ketika memasuki dunia metaverse? Terutama kalau orang tuanya kurang memahami tentang perkembangan teknologi sekarang ini. Ya, bagi orang-orang tua yang kurang memahami, mungkin salah satu solusinya adalah menjalin komunikasi yang bagus dengan anak. Ya, jadi anak-anak harus sering diajak interaksi, diajak komunikasi, ditanya-tanya lah. Ya, atau kalau perlu ya ikut terlibat masuk di dunia metaverse-nya anak kita gitu. Ngapain aja sih di situ gitu. Ya, jadi itu salah satu kunci pentingnya. Terus terang saya juga baru ngeh juga ya. Jadi beberapa minggu lalu tuh anak saya sempat ngomong tuh, dia mau ini jualan desain
pakai NFT gitu. Waktu itu saya belum ngeh tuh, baru begitu ada kejadian yang 12,6 miliar, oh ini maksudnya gitu. Waktu itu sih saya juga belum ngeh juga gitu. Tapi sempat tahu, oh ada seperti itu. Tapi saya belum mengetahui detailnya. Begitu ada kejadian, wah kita coba dalami lagi gitu. Jadi itu penjelasannya. Oke, jadi kita nyemplung bareng-bareng sama anak-anak ya Pak ya. Ya, sesekali perlu itu. Oke. Ini saya jadi tertarik nih Pak. Tadi kan Bapak bilang banyak perusahaan-perusahaan yang mulai tertarik untuk membeli tanah di Roblox gitu misalnya. Ini nggak ada sertifikatnya kah? Apakah ini melanggar hukum kah? Atau gimana ya? Ya, yang punya sertifikatnya itu Bu, yang perusahaan yang membuat Roblox itu. Karena dia yang mengelola kan. Perusahaan yang punya itu nanti Facebook nanti juga punya, Microsoft juga punya. Dia bikin kota nanti. Bukan kota, nih saya punya tanah, silakan, ini ada jalannya ini. Siapa mau beli tanah di sini, ntar bisa pasang iklan gitu ya. Itu nanti kalau perusahaan-perusahaan consumer goods ya, baju, sepatu, ya, makanan ini juga akan tertarik. Kenapa? Karena anak-anak muda main di situ. Ya, anak-anak muda main ke situ. Ya begitu lewat jalan kan, ngelihat ada iklan ini, iklan itu ya. Itu yang menyebabkan beberapa perusahaan sudah ada yang membeli tanah di lokasi-lokasi di tempat tersebut. Jadi ini benar-benar internasional ya Pak ya, bukan under government gitu enggak ya? Ya, ini under perusahaan, tapi walau alam ya mungkin ke depannya juga government juga akan masuk juga ya. Kan nanti kalau ada kejahatan atau apa gitu, seperti kasus tadi kan polisi harus masuk juga gitu. Mungkin ada juga polisi juga di situ. Bikin kantor polisi. Walau alam. Mungkin lama-lama kena pajak juga itu Roblox ya. Oh, udah Bu, itu yang Gozali udah ditagih sama Dirjen Pajak tuh. udah dikirimin ini ya, tolong daftarkan untuk pajaknya. Oke. Wah, gerak cepat ini government-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Alin. Maaf mau tanya, NFT itu riba atau enggak? Jadi NFT itu bukan uang ya. Jadi sekali lagi perlu dijelaskan, NFT itu semacam kayak tanda tangan digital. Jadi di produk misalnya di desain baju atau di foto ya, atau di karya lukisan kita atau karya digital kita, itu nanti dicap pakai NFT bahwa ini hanya orang ini saja, si A saja yang berhak memiliki. Jadi ini bukan uang ya. Kalau ini bentuknya bukan uang, ketika tadi Bapak jelaskan Gozali ini dikasih pajak, lalu dia bayarnya pakai tanda tangan. Jadi gitu. Jadi kan dia punya foto itu dikasih cap NFT. Nah itu ada orang yang tertarik beli, dia belinya pakai uang digital yang namanya Ethereum, itu cryptocurrency itu. Nah cryptocurrency itu bisa ditukar ke dolar, dari dolar bisa tukar ke rupiah. Panjang ya ceritanya. Jadi memang ada nilainya gitu ya. Memang ada nilainya. Cuma terus terang nih, ini kan asetnya emang aset yang digital ya, tidak dalam bentuk fisiknya. Ini memang agak rumit ini nanti untuk menilai nih. Apakah benar? Ini benar-benar 12,6 miliar rupiah nih, benar nih. Ya soalnya kan terjadi juga ada perubahan harga tadi Ethereum tadi mungkin terhadap dolar akan berubah, turun drastis misalnya. Kalau orang udah pada nggak mau main lagi di situ kan turun drastis. Nah, itu akan terjadi seperti itu. Cuma selama orang masih tertarik main di situ, mungkin masih punya nilai. Gitu. Istilahnya masih mau tertarik main monopoli ya. Ada orang yang mau menukar rupiah dengan uang monopoli. Gitu. Jadi itu gambarannya ya. Oh, jadi NFT ini ditukar dulu ke dolar, baru ke rupiah ya? Ya, NFT ditukar ke Ethereum tadi ya. Jadi ada orang yang tertarik sama fotonya Gozali, dia beli dalam Ethereum. Ethereum ini currency juga atau gimana?
Ya, Ethereum itu uang digital. Uang digital dalam bentuk cryptocurrency. Ada cryptocurrency-nya, ada kriptonya, ada sandinya gitu. Jadi nggak semua orang bisa buka gitu. Ada kode-kode khususnya. Jadi memang ini uang-uang yang nggak ada bentuk realnya ya. Jadi memang kalau dilihat dari, makanya kemarin kan ada MUI menyatakan haram ya. Karena emang ini kagak ada nilai apa istilahnya, nilai kesetaraan dengan, kalau biasanya kalau uang itu ada kesetaraan dengan emas ya, misalnya rupiah. Kalau pemerintah cetak 1 juta itu harus ada emas juga senilai 1 juta. Nah kalau uang Ethereum kan terserah yang punya, dia mau jual, mau bikin sebanyak apapun terserah dia. Gitu. Nah, tergantung orang masih tertarik nggak masuk di komunitas itu. Gitu. Ya, jadi itu penjelasannya. Jadi ini seperti kita hidup di dua dunia ya Pak ya? Betul. Jadi kita membuat dunia sendiri ini. Jadi sebenarnya kan kita juga sudah masuk Bu. Di Facebook kan kita juga udah dunia maya itu. Cuma ini bentuknya dalam bentuk 3 dimensi nih, ada ruangan di dalam layar komputer, ada ruangan berbentuk kayak kota-kota 3 dimensi. Lebih gila lagi nanti pakai apa namanya virtual reality ya, pakai kamera virtual reality ya. Jadi ada headset yang bisa melihat videonya itu langsung. Jadi seolah-olah dia bisa berada di dalam ruangan tersebut. Kalau Facebook idenya begitu. Wah itu menarik banget tuh Pak. Nanti mungkin bisa dijelaskan di next meeting. Ya mungkin lain kali Bu ya. Kayak apa saya belum kebayang nih. Ya. Oke, apa ada pertanyaan lain? Sudah hampir 9.30 nih. Kalau tidak ada, kita tutup aja ya Itu majelis. ada sedikit pertanyaan Bu tuh dibandingkan dengan OVO atau GoPay ya. Jadi ini berbeda ya dengan OVO atau GoPay. Kalau OVO sama GoPay sebenarnya ada nilainya. Jadi bisa langsung dipakai. Kita mau belanja di Tokopedia atau di mana Gojek, kita bisa pakai itu. Tapi kalau yang ini hanya bisa dipakai di dunia metaverse itu tadi. Entah Roblox, Fortnite kah, atau apa Microsoft punya metaverse juga, ada juga namanya sandbox ya. Nah, itu hanya bisa dipakai di situ. Kalau mau pakai dalam bentuk lain ya ditukar dulu ke dalam Ethereum, dari Ethereum pindah ke dolar, dolar ke rupiah, baru dari rupiah baru kita bisa pakai. Agak rumit. Mungkin pertanyaannya sekarang kenapa dari Ethereum itu tidak bisa langsung ke rupiah ya Pak? Ini Bu, saya tunjukin aja biar gampang Bu ya. Jadi bentar ya Bu ya. Jadi kalau kita searching di Google, itu ada Bu, Ethereum dirubah ke dolar itu berapa. Ini ada grafiknya juga nih. Naik turun. Ya, sempat itu sampai 4.000, tapi sekarang turun jadi sekitar 3.400 ya. Mungkin selama 5 tahun terakhir. Nah begini grafiknya. Dulu orang nggak ada yang tertarik, mungkin belum banyak tertarik, belum masuk ke dunia ini. Tapi begitu tahun 2021, banyak orang yang tertarik, grafiknya langsung naik nih. Harga 1 Ethereum dulu cuma 100-an dolar, sekarang bisa jadi 3.000 dolar. Karena banyak orang yang mau masuk gitu. Oh saya siap mau beli itu, saya mau main di komunitas itu. Makanya harganya langsung naik drastis nih selama setahun terakhir. Ya, bisa dipahami ya grafiknya ya. Nah, cuma ini sampai kapan bisa bertahan, wallahu alam. Ya, ketika mungkin orang masih tertarik bermain, ya masih tinggi nilainya. Tapi nanti kalau orang udah bosan ya turun juga gitu. Ya bisa dicari di Google kalau nggak percaya. Oke, ini banyak yang minta punya Pak. Bersedia nggak Pak Fuzi untuk bikin next meeting?
Aduh, boleh juga tapi nanti kita atur lagi. Mungkin next-nya bisa cara membeli tanah di Roblox, Pak. Waduh, saya juga belum main di sana masalahnya. Anak saya yang main. Itu pun yang versi gratisan ya, nggak perlu beli apa-apa. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak Pak Fuzi. Mungkin bisa kasih kesimpulan atau kalimat penutup, silahkan. Ya, dari saya kesimpulannya kembali lagi ya bahwa kita sudah memasuki zaman datar. Ya, bahkan sekarang udah zaman virtual ya. Akan tapi intinya di semakin datar persaingan akan terjadi semakin individu. Ya, orang per orang, udah bukan antar negara atau kerajaan atau antar perusahaan, tapi orang per orang. Siapa yang individu yang mampu menguasai teknologi IT, masuk ke dunia internet, maka dia yang akan menang. Makanya penting untuk kita untuk selalu belajar. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Fuzi, terima kasih atas waktunya. Teman-teman semua, terima kasih sudah datang, sudah berpartisipasi. Yuk kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Fuzi, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga untuk semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Saya tutup dulu.